Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ana Mardiana. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang mata kuliah pemrograman Python. Nah, di sini ada NIM saya, serta pada semester ini saya ngambilnya kelas B. Oke. Yang pertama yaitu memasukkan data dengan input. Jadi kita bisa saja menetapkan nilai atau data dalam variabel di awal pembuatan program. Namun, bagaimana jika nilai atau data masukan tersebut sering berubah-ubah? Solusinya adalah dengan menggunakan fungsi input. Dengan menggunakan fungsi input, kita bisa memasukkan data secara manual dengan papan ketik jika tanpa perlu mengubah secara langsung melalui kode sumber program. Nah, itu angka. Jadi ini rumusnya angka sama dengan input lalu tanda kurung. Fungsi input akan memberi jeda atau menghentikan sementara program sampai kita memasukkan data ke dalamnya. Ketika data sudah dimasukkan, selanjutnya program akan berjalan kembali dan kemudian memproses data inputan kita tadi. Nah, jadi selain memasukkan data di codingan, kita juga bisa memasukkan data di input. Jadi otomatis. Contohnya gini ya. Nah, angka sama dengan misalnya input. Nah, kita print. Kita output nanti angka berapa gitu dimasukin. Nah, untuk caranya nanti saya satukan aja prakteknya. Supaya mengetahui maksud dari inputan yang dibuat, kita bisa tambahkan placeholder di dalam fungsi input. Nah, ini nama sama dengan input, lalu masukkan nama Anda, lalu di run. Nah, nanti akan keluar masukkan nama Anda. Selanjutnya Anda bisa langsung menuliskan apa gitu. Misalnya di sini ada masukkan nama Anda, misalnya Budi Ganteng. Nah, nanti akan keluar nama Budi Ganteng. Selanjutnya ada konversi tipe data dalam input. Data yang kita masukkan dengan input akan berupa string, sedangkan bila ingin mengganti dengan integer, bisa gunakan fungsi konversi tipe data. Nah, di sini adalah konversi. Jadi mengubah ya dari ini, misalnya dari string ke integer. Jadi ketika data dalam fungsi input akan dikonversi ke integer seperti contoh di atas, maka semenjak itu data atau nilai yang kalian masukkan yang harus berupa bilangan bulat. Tidak bisa selain itu. Jika masih membandel, maka akan terjadi error. Nah, di sini kan kita udah menentukan kalau kita tuh inputnya itu harus integer. Nah, integer itu kan bilangan bulat. Jadi kalau selain bilangan bulat, maka yang keluar itu akan error. Selanjutnya menampilkan keluaran dengan print. Setelah data dimasukkan lalu diproses, bagaimana cara kita mengetahui hasil dari pemrosesan tersebut, atau bagaimana sih komputer dapat memberitahukan hasil keluaran program pada user. Untuk jawab pertanyaan tersebut, gunakan fungsi print. Nah, ini tuh fungsi yang biasanya kita gunakan ya. Siswa terus sama dengan Budi Ganteng, terus print siswa. Nah, keluarlah nanti Budi Ganteng. Nah, ini tuh udah biasa kita gunakan, itu print, sistem print. Tahukah kalian bahwa fungsi print juga dapat menginformasikan pada siswa versi Python yang digunakan suatu program. Jadi, jika kalian menemukan program dengan deklarasi print di dalamnya, maka dapat dipastikan program tersebut sudah menggunakan versi Python 3 ke atas. Sedangkan jika dalam program tersebut ditemukan deklarasi print tanpa tanda kurung, maka dapat dipastikan program tersebut menggunakan Python versi Python 2.7 ke bawah. Oke. Sudah kita praktekkan sedikit.
Di sini udah ini ulang. Ini kita menggunakan fungsi print, jadi tulis saja apa yang mau di misalnya siswa atau nama aja, nama sama dengan kalau nama misalnya saya Ana, lalu tinggal kita print deh Ana nama. Nah, jadi kalau kita print itu semua yang variabelnya nama itu akan keluar. Dan ini kita coba. Nah, ini keluar. Mana? Oke. Selanjutnya ini ada parameter dalam print. Fungsi print sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa parameter atau opsi, diantaranya objek, zip, end, file, dan push. Jadi yang pertama itu objek. Jadi objek itu apapun yang nantinya akan dicetak, jumlahnya bisa lebih dari satu. Zip sama dengan karakter pemisah separator untuk memisahkan antar objek default atau spasi, sedangkan end karakter akhir atau penutup yang akan dicetak, default new line. Nah, jadi garis baru ya. Ini kalau mau menuliskan ada tanda petik 1 garing end terus tanda petik kurung. Nah, ini sama dengan kita di C++ ya, ini pakai /n. Selanjutnya file, lokasi di mana objek akan dicetak, defaultnya layar sys titik std dot. Nah, selanjutnya plus itu untuk menentukan objek keluaran ingin di plus atau tidak, defaultnya false. Nah, selanjutnya format string dalam print. Nah, jadi pemformatan merupakan cara kita untuk membuat sebuah pengaturan format string ketika data hasil keluaran akan dicetak atau ditampilkan ke layar. Ia sering digunakan untuk menggabungkan isi dari suatu variabel dengan teks string. Ada dua cara pemformatan dalam Python. Cara pertama merupakan cara baru dengan menggunakan fungsi format. Nah, ini ada misalnya nama, terus masukkan. Nah, ini tuh kayak yang pertama tadi ya, kita pakai input. Nah, selanjutnya print, perkenalkan. Nah, ini adalah formatnya. Perkenalkan, ini tanda kurung ini tuh. Nah, pemisahnya ini format, misalnya nama, umur. Nah, perkenalan nanti akan keluar, perkenalkan nama saya Budi Ganteng dan saya berusia 10 tahun. Kalau kita nanti isinya itu Budi Ganteng, di namanya Budi Ganteng dan umur itu 10 tahun. Kebetulan saya udah nulisnya persis kayak gini kan. Tinggal copy ini sama ini terus ini. Terus sini, nah di sini input, jadi di sini perintahnya kita input sendiri berapa gitu. Ini juga umurnya kita input sendiri, nanti pas di input ini. Nah, jadi ini formatnya dia tuh manggil nanti si ini nama, terus umur, dia manggil nanti. Coba kita contoh, coba kita kan
kan masukkan nama siswa. Nah, kita bebas nulisnya apa aja, misalnya Ana. Nah, terus enter. Nah, masukkan umurnya misalnya 11 tahun. Nah, kita enter. Nah, nanti perkenalkan, nama saya Ana dan saya berusia 11 tahun. Nah, jadi perkenalkan nama saya apa gitu. Nah, arti ini tuh tanda kurung ini tuh variabelnya, formatnya gitu. Nah, di sini diurutkan kan. Nah, formatnya yang pertama itu kan, jadi format yang pertama itu sama dengan kurung yang pertama. Jadi ini kan nama, jadi nanti ditulis nama apa keluarnya apa gitu, dilanjutkan di sini. Terus saya berusia, nah ini kan umur, jadi ini umur kan. Nah, apa yang ditulis di ujung umur ini yang akan mengisi kurung ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah cara lama dengan menggunakan simbol persen. Jadi yang kedua itu menggunakan simbol persen. Nah, di sini ini perbedaannya, tadi kan pakai kurung di sini. Nah, di sini pakai persen. Nah, jadi tuh kalau saya sarankan sih pakai yang ini aja. Maksud saya yang tadi. Kalau ini kan cara lama, sedangkan ini tuh lebih simple gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.